والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في غامضهم الله ومشايخنا ومعلمينا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم. Niatkan orang tuanya masing-masing. Walidil hadirin khassah wa jami' ahli hadzal masjid, Allahu a'lamu bihim wa usulihim wa furu'ihim. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah, yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah, yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim. Wa anna Allah yarzuqna al-'ilm wal 'amal wa yahfazuna min az-zaghi waz zalal, yarzuqna as-sihha wal 'afiyah tamah ma'a kamal lutuf wal 'afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat pengurus BKN Masjid Baitur Rahman, para tokoh masyarakat semua yang hadir, ikhwanana, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita diatur oleh Allah dengan yang terbaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di masjid, berjumpa kembali di waktu yang mulia antara maghrib dengan isya, berjumpa kembali di dalam ngaji, berjumpa kembali di dalam niat untuk mensyiarkan ilmu, menambah, menimba ilmu, warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita dalam berkahnya ilmu, wafat kita dalam berkahnya ilmu, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang ahlul ilm, zahiran wa batina, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas libur yang pastinya mungkin sebelumnya juga karena faktor Maulid Arba'in, libur itu sudah 40 hari, kemudian juga karena beberapa hal yang lain, karena faktor kesehatan, dan sebetulnya juga kepingin lah untuk ngaji-ngaji, kepingin, tapi kadang-kadang manjanya ini repot untuk manja ini repot untuk memulai. Maka sebetulnya kemarin kita orang kepingin mau mulai ngaji, tapi ada mau berangkat kok ternyata ada trouble, luka yang setelah operasi kok keluar darah. Jadi akhirnya baju berdarah-darah semuanya, akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi alhamdulillah tadi pagi ke dokter, ke rumah sakit sudah selesai, dan insya Allah niat dan didorong juga sama dokter untuk lebih banyak aktivitas. Karena memang mohon maaf sudah banyak kali dimasukkan ke tubuh ini Pak. Transfusi darah udah berapa kantong. Itu kan darah orang itu Pak ya. Mudah-mudahan aja lah nggak berpengaruh yang enggak ya kan ya. Mudah-mudahan aja pengaruhnya tetap baik. Tapi kadang-kadang memang agak terasa nih, istilahnya agak males. Terus juga pernah mau ngomong sama tim IT, suruh mau buat flyer. Tahu flyer Pak ya? Flyer. Mau ngomong flyer itu nggak ketemu.
sampai 5 menit mau ngomong apa? Jadi akhirnya saya juga takut juga macam-macam, tapi mudah-mudahan yang penting sholat nggak lupa, Quran nggak lupa, sholawat nggak lupa, zikir nggak lupa, ilmu nggak lupa, itu sudah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang kita harapkan dari Allah. Bahkan harapan besar kepada Allah, apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah oleh Allah. Ya, minimal dijaga oleh Allah dan ditambah oleh Allah. Jangan sampai kemudian dikurangin oleh Allah atau dicabut sama Allah. Karena ada sebagian orang mengenal nikmat itu kalau nikmat dicabut. Ada sebagian orang mengenal nikmat kalau nikmat itu diambil, baru dia sadar. Sehat nggak pernah ke masjid, ya kan? Lapang nggak pernah ke masjid, masih muda nggak pernah ke masjid. Udah uzur baru kepikir ke masjid. Kalau ke masjid pun juga perlu ada yang nonton, perlu ada yang panjang lebar, makanya ya kan. Akhirnya dia baru sadar akan besarnya anugerah Allah ketika anugerah itu dicabut. Tapi besar harapan kita mengenal anugerah Allah ketika anugerah itu masih ada sama kita. Kita sehat, ya kan? Kita ngerti sehat kita sehingga kita gunakan yang baik. Kita punya waktu senggang, ya kita gunakan waktu kita dengan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah ngaji tetap kita niat, ya kita niat untuk mensyiarkan ilmu, kita niat untuk memakmurkan waktu yang barokah, kita niat keberkahan sempurna di dalam hidup dan wafat kita, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi khair wa lutuf wa afiyah. Seingat kita akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu, yaitu tentang masalah kuburan. Ingat kita dulu ya. Kita membahas tentang masalah dulu adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburan itu adalah raudhah min riyadil jannah wa imma ufra min ufarin nar. Taman surga atau lobang api neraka. Taman surga atau lobang. Pilih salah satu dari dua. Tidak ada kemudian kuburan biasa gitu aja terus nggak ada apa-apanya, nggak ada. Ya. Tidak disiksa dengan siksaan yang pedih, tapi otomatis pengaruh kuburan, pengaruh lubang neraka itu pasti. Ya. Enggak, sebagian riwayat disebutkan sampai rambut memutih hanya kena hembusan panas api neraka dan lain sebagainya tapi pastinya itu semuanya adalah roh. Kadang-kadang roh dan jasad, kadang-kadang bisa jadi kadang-kadang ketika digali itu tubuhnya kosong, itu tubuhnya dipenuhi dengan kalajengking, bisa jadi. Tapi secara umum enggak. Secara umum roh. Rohnya yang merasakan azab, rohnya yang merasakan nikmat. Nah, nikmat itu sendiri ada kalanya dalam kenikmatan yang dirasa oleh jasmani semisal surgawi. Ada kalanya kenikmatan yang dirasa oleh ruhani dengan makomnya masing-masing orang. Dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi bersabda, aku ngelewatin kuburan Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Berarti Nabi Musa mendapatkan kenikmatan rohani. Nabi Musa, Nabi, Rasul. Nikmatnya nikmat roh, sholat. Nikmat asyik, sholat. Ya. Disebutkan Sayyidina Thabit Al-Bunani juga gitu. Sayyidina Thabit Al-Bunani itu tabi'ut tabi'in.
tabi'ut tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Disebutkan setelah meninggal dunia diketahui bahwa beliau lagi baca Al-Quran. Lagi baca Al-Quran, berarti ada kenikmatan rohani. Ada juga kenikmatan jasmani, semisal, dan itu secara umum. Sabdanya Nabi bersabda, ruhul mu'min, rohnya orang mukmin itu fi hawasili toirin hudrin, di dalam tubuhnya burung hijau, tatiru fil jannah, dia terbang di surga semaunya dia. Berada di dalam tubuh burung hijau, dia terbang surga, menikmatin surga. Ya, ada juga riwayat disebutkan rohnya orang mukmin di sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Ka'bah. Ya, maka oleh sebab itu ada sebagian ulama kalau kepingin tahu keluarganya di mana, ada tirakat terkhusus, ada tirakat tertentu, terus kemudian panggillah di dekat pintu Ka'bah. Kalau terdengar suara berarti alhamdulillah orang baik, gitu ya. Nah, tapi ya tidak dijadikan ukuran karena tadi disebutkan bahwa banyak arwah orang-orang mukmin, ada yang di sini, ada yang di sini dan lain sebagainya, ada yang di mana? Di dalam burung hijau, ya, ada macam-macam. Nah, kalau disebutkan ada yang mutlak, roh mutlak. Semisal roh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali, wafat di Mu'tah. Pernah kita ceritakan di Maulid, perang Mu'tah itu perang dahsyat. Sahabat 3.000 ngelawan 250.000 Romawi. 3.000 ngelawan 250.000 Romawi. Ya, jadi Romawi itu hebat di film, Pak. Hebat di film, ya. Negara dikuasai di film. Ngelawan sahabat 3.000, kocar kacir 250.000. Coba Anda bayangkan, berapa kali lipat itu 3.000 ngelawan 250.000. Tapi memang terbayar dengan wafatnya 3 panglima besar Islam. Ya, Nabi bersabda yang bawa pasukan Zaid bin Harithah. Kalau Zaid wafat diganti Ja'far. Kalau Ja'far wafat diganti Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha wafat, kalian pilih salah satu di antara kalian. Tiga-tiganya wafat karena Nabi bilang kalau wafat. Nabi bilang kalau wafat tiga-tiganya. Mati syahid. Setelah Abdullah bin Rawaha wafat, maka para sahabat milih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baru masuk Islam waktu itu. Baru masuk, kemudian terselamatkan dengan kepemimpinan Khalid bin Walid. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib setelah meninggal dunia, kalau disebutkan sabdanya Nabi, Ja'far bin Abi Thalib udah diantar sama malaikat ke surga, tapi dia nggak ridho masuk surga sebelum salam sama aku. Dia nggak ridho masuk, nggak mau masuk surga. Datang dulu salam sama aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Nabi juga pernah bersabda, aku melihat Ja'far dengan kelompok malaikat membawa air hujan ke Qabilah Bisan. Qabilah Bisan, Nabi menyebut Qabilah Bisan. Qabilah Bisan tidak tahu lah di mana, mungkin Qabilah suku-suku di Arab sana. Tapi Nabi bersabda, aku melihat Ja'far bersama rombongan malaikat membawa air hujan untuk Qabilah Bisan. Berarti menunjukkan bahwa rohnya Sayyidina Ja'far mutlak. Mutlak itu apa? Tidak terikat di satu tempat, tidak terikat dengan naga. Oh ya, kemuliaan macam-macamnya arwah solihin. Berkata Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman itu kalau masuk kuburan dia menangis sampai jenggotnya basah. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, dulu itu Pak ya, orang itu kalau melihat kuburan itu nangis. Sekarang malah kuburan dijadikan tempat, ya, bahkan main keyboard pun di kuburan ada ya, main ya Allah, kayak nggak ada takutnya sama sekali. Padahal istilahnya apa ya, seorang mukmin itu sifat orang mukmin
Sifatnya orang mukmin kalau bicara manfaat, kalau diem tafakur, kalau memandang iktibar. Itu sifat orang mukmin. Kalau bicara manfaat, bikin, ngomong sama orang yang baik, nasihat, ya baca Quran. Kalau ngomong, kalau diemlah berpikir. Berpikir Pak, bukan ngelamun Pak. Ada beda ya, pikir sama ngelamun. Pikir itu ada nilai manfaat. Ngelamun itu nengokin asbes dihitung, itu ngelamun itu Pak. Iya kan? Iya. Keramik dihitung, ngelamun itu Pak. Tapi bertafakur apapun, yang penting manfaat dunia akhirat. Penting manfaat dunia akhirat. Ya. Kalau memandang itibar. Nah itu tadi yang kita sampaikan, memandang itibar, mandang kuburan, memang itu itibar. Ya kan? Mandang kejadian-kejadian tertentu untuk itibar. Ambil belajar. Sayyidina Utsman kalau masuk kuburan menangis sampai jenggotnya basah. Dikatakan kepada beliau, terkadang engkau mendengar dan engkau menyebut surga neraka, tapi kau nggak menangis misal ini. Kenapa kuburan kok engkau menangis sampai terseduh-seduh? Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, kuburan itu awal manzil min manazil akhirah. Terminal pertama dari terminal akhirat. Kalau pemiliknya selamat, maka setelahnya lebih ringan. Kalau pemiliknya nggak selamat, maka setelahnya lebih berat. Maka ketentuan itu dikubur. Maka oleh sebab itu Pak, alhamdulillah ulama-ulama kita ini Pak ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Pak ya, perhatian kali sama orang yang sudah wafat itu. Dengan berbagai macam cara, yang tahlil, ya, haul, kirim doa, sedekah, wakaf, hibah, pokoknya apapun lah pokoknya. Sangat didorong. Beda sama orang sebelah sana Pak. Ya, tahlil sesat, haul sesat, kirim doa sesat, entah apa pun. Ya, ziarah kubur nggak boleh doa. Ziarah kubur ngapain? Baca Quran di masjid. Oh aneh pula. Baca Quran dimanapun nggak apa-apa, yang penting nggak di WC Pak. Ya kan? Kau baca Quran di mobil, boleh, gunakan mobil Anda untuk baca Quran. Mohon maaf, mobil Anda itu kalau bisa ya, yang punya mobil itu ya, ada MP3 Quran kalau bisa. Sekarang kita mobil musik, rumah musik, semuanya kok musik semuanya. Ya alhamdulillah, tahaddusan bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Di mobil kita MP3 Quran Pak. Ya meskipun gak urut, pokoknya Quran apa? Gitu loh. Ataupun ya kepingin lah umpamanya musik-musik yang mengingatkan kepada Allah, zikir, sholawat, kan gitu kan? Tidak tahu kita orang, kenapa kok masyarakat sudah mengarah semuanya kepada musik yang melalaikan dari Allah. Padahal telinga ini Pak, telinga ini diantara hal yang sangat mempengaruhi hati Pak. Sangat mempengaruhi hati. Ya, telinga ini sangat mempengaruhi hati. Ambil contoh ringan saja Pak ya. Ada satu kawan. Ya, ada beberapa kawannya sepakatan untuk ngerjain dia. Ya, ketemulah sama satu kawannya, dia sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Tapi kawan satunya ini kemudian ngomong, kau kenapa? Juga ada apa-apa. Enggak, rasanya kok nggak sakit kayaknya. Enggak, sehat, pucat gitu loh. Ya, lewat dia, nggak ada apa-apa loh, aku sehat kok. Jumpa satu kawan satunya lagi, yang sepakatan sama yang pertama ini. Yang kedua ngomong, bang, kok kayaknya lemes sekali, kenapa? Enggak, sehat aku. Enggak, mukamu beda kok. Matamu juga gitu cekung. Kenapa ya? Dia sudah mulai was-was.
Udah mulai, masa sih aku sakit gitu ya. Masa aku pikir lagi. Coba sama yang ketiga sepakatan sama yang pertama sama kedua. Ngomong gitu lagi. Sampai kelima sakit dia, Pak. Orang kelima yakin sakit dia, Pak. Pengaruh omongan, Pak. Pengaruh omongan yang masuk ke telinga. Ya oleh sebab itu termasuk semisal umpamanya mohon maaf, politik, informasi, kita benci dan kita cinta, itu dari apa yang masuk ke telinga kita. Maka oleh sebab itu jangan dengerin fitnah orang, jangan dengerin namimah, jangan dengerin ghibah. Kalau ada orang ghibah, udah tutup dah cerita dah, belokkan ke yang lain. Pengaruh itu. Umpamanya kita nggak percaya, pertama nggak percaya, kedua masuk, lain lagi. Ketiga masuk, lain lagi. Berpengaruh ke dalam hati. Maka oleh sebab itu tadi kita berbicara sering-sering dengarkan Quran, sering-sering dengarkan nasihat, tausiah. Ya, entah mungkin Anda yang suka tausiahnya Ustaz Abdul Somad umpamanya, Anda suka atau mau idhonya siapa, dengarkan, nggak apa-apa. Ya, itu berpengaruh di dalam hati supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan disebutkan dalam hadis lagi Rasulullah bersabda, innalil qabri dhaqtah walau najaa ahadun minha lanajaa Sa'd bin Mu'adz wa walladhi ihtazza li mautihi arsyur rahman. Sesungguhnya setiap kubur itu pasti ada himpitan. Ada himpitan. Kalaulah selamat satu orang dari himpitan kuburan, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu pimpinan Ansor. Pimpinan Ansor. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dia masih muda. Beliau wafat, dia masuk Islam umur 30 tahun. Wafat umur 38 tahun. 37 atau 38 tahun wafat. Masih muda. Tapi pimpinan orang Ansor. Nabi senang kali sama Sayyidina Mu'adz. Sampai beliau dirawat di masjidnya Nabi ketika sakit akan meninggal dunia. Sakit yang akan meninggal dunia, beliau dirawat di masjidnya, di dalam masjid Nabi. Dirawat, dibuatin kemah di masjidnya Nabi. Setiap kuburan berarti menunjukkan hadis ini. Setiap kuburan itu pasti ada himpitan. Pasti. Para ulama mengatakan hikmah dari himpitan ini adalah sebagai ujian terakhir untuk orang mukmin dan awal azab untuk orang kafir, orang fasik. Sebagai apa? Ujian terakhir orang mukmin itu banyak ujian, macam-macamnya ujian. Difitnah orang ujian, ya. Maka kalau ada tetangga memfitnah, senyum-senyum aja, Pak. Gak usah dibalas. Tambah panjang cerita. Kalau balas omongan tetangga, ya. Udah dengerin aja, ya. Santai aja. Kita nggak akan naik derajat gara-gara pujian orang, kita nggak akan turun derajat gara-gara omongan orang. Kita itu naik derajat karena ibadah kita dan akhlak kita sendiri, kita turun derajat gara-gara perbuatan kita sendiri. Ya, ujian, Pak, difitnah orang, tetangga nggak seneng, padahal kita nggak ada salah. Ya. Kita baik sama tetangga, kemudian tetangga kok nggak baik sama kita. Udahlah, nggak ada. Itu ujian, macam-macam ujian. Sakit ujian. Ya mudah-mudahan ya kita juga berpikir sakit yang kayak gini beberapa lama sampai cuci darah segala macam ini. Mungkin ya disuruh tobat nggak tobat, kasih sakit aja gitu ya. Suruh tobat nggak tobat, kasih sakit aja. Berbagai macam. Tentu rahmat Allah, maka husnudzan sama Allah, husnudzan sama
Allah baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sakit. Nah, termasuk juga nanti disebutkan sakit sebelum mati. Itu juga ujian. Sakaratul maut itu juga ujian. Jangan kemudian memandang orang kalau sakaratul maut berarti orang jelek nih, berarti repot matinya. Jangan gitu Pak, kita nggak tahu orang Pak. Antara dia sama Allah, wallahu alam. Nabi aja ada sakaratul maut kok. Nabi kan ada sakaratul maut kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil Nabi. Ya kan? Maka jangan suudzon sama orang. Beda kalau memang jelas orang itu kafir, lain lah Pak. Azab lah itu. Tapi kalau orang mukmin kita disuruh husnudzon, baik sangka. Disuruh baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngerti, sakaratul maut ujian untuk menghapus dosa. Dan disebutkan yang terakhir dhaghtatul qabr. Himpitan kuburan. Jadi kuburan itu ngimpit dia. Ya, ngimpit dia itu ujian terakhir. Ujian terakhir. Ya berat, ya entah ngerasa sakit, entah sesak, entah apa ya Allah alam lah. Belum ngerasain ya kan Pak ya. Nah mudah-mudahan insya Allah taman surga insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ujian. Nah, dan awal azab untuk orang kafir, orang fasik. Awal azab untuk orang kafir disebutkan kalau orang kafir, orang fasik dihimpit sama kuburan maka sampai hancur semua tubuh-tubuhnya. Hancur semua tubuhnya, semua tulangnya, semuanya berserakan semuanya kan. Berlepasan semuanya. Beratnya itu ada apa itu? Dhaghtatul qabr. Tapi kalau orang mukmin dihimpit katanya nggak sampai himpitan itu jadi azab, tapi himpitan ini adalah ujian. Dan pastinya kalau ujian itu nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji di luar batas kemampuan hambanya. Ya, pasti sanggup. Maka husnudzon sama Allah, kalau mamanya Anda diuji sama Allah, baik sangka sama Allah, Anda sanggup, Anda bisa. Yang penting ya, dalam ujian tersebut Allah kepingin dengarkan rintihan Anda. Itu yang dikepinginin sama Allah. Allah kepingin Anda dikasih ujian ini supaya Anda bilang, ya Allah. Itu yang dirindukan Allah. Ya, Anda doa sama Allah, ya Rabb, ya Allah, aku dhaif ya Allah. Itu yang ditunggu sama Allah. Itu yang ditunggu sama Allah. Jangan kemudian diuji sama Allah, Anda punya pikiran, aku punya duit banyak, aman. Bukan itu. Tambah diperberat nanti sama Allah. Ya, aku punya dekingan, aman. Jangan kayak gitu, diperberat ujian sama Allah. Allah kepingin ketika kita ada ujian, kita itu merintih sama Allah. Ya Allah, aku dhaif. Ya Allah, rahmatin aku. Itu yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikepinginin sama Allah. Maka sama juga demikian, dikubur juga demikian. Ya, orang yang dikubur juga demikian. Allah memandang dhaifnya orang itu. Allah memandang dhaifnya orang yang di dalam kuburan. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi Musa menungguin kuburannya Nabi Harun. Nabi Harun wafat dulu sebelum Nabi Musa ya. Nabi Harun wafat dulu sebelum Nabi Musa. Jadi dahuluan Nabi Harun wafatnya ya daripada Nabi Musa. Waktu di kuburan disebutkan Nabi Harun itu berdiri di atas kuburannya. Dalam riwayat itu dia mengatakan, ya Rabb, betapa sayangnya aku sama abangku Harun ini. Ya. Sayang kali Nabi Musa sama Nabi Harun. Oleh sebab itu
para ulama mengatakan nggak ada jasa yang diberikan oleh saudara kepada saudaranya melebihi dari jasanya Nabi Musa sama Harun. Kenapa? Nabi Harun jadi nabi karena permintaan Nabi Musa. Siapa yang minta Nabi Harun jadi nabi? Kan Nabi Musa kan? Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Nabi Harun gak jadi nabi, tapi permohonan Nabi Musa, huwa afsahu minni lisan fa arsilu ma yaridan yusaddimun. Saudaraku Harun ya Allah lebih fasih, jadikan dia nabi juga membantuku. Loh, jadi nabi ya Pak? Nabi itu gak bisa ditempuh oleh apapun Pak. Wali bisa ditempuh. Wali bisa ditempuh. Kau tirakat, kau suluk, berapa lama bisa jadi wali. Kau jadi orang alim, kau manfaat sama banyak orang sampai bisa jadi wali. Tapi nabi, gak mungkin orang bisa jadi nabi dengan usaha, gak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Maka gak ada yang lebih besar jasanya seseorang kepada saudaranya melebihi Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa yang minta Nabi Harun jadi nabi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, apa yang bisa aku perbuat ya Allah? Harun sekarang sendirian di kuburan, di alam barzakhnya. Apa yang bisa aku bantukan untuk dia ya Allah? Dan katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pasrahkan saudaramu kepada rahmatku. Pasrahkan saudaramu kepada rahmatku. Aku sama orang yang di dunia saja dengan ikhtiarnya, kemampuannya penuh dengan rahmat. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang di alam barzakh yang tidak punya kemampuan sama sekali? Di dunia saja rahmat Allah sangat banyak. Kita merasakan nikmatnya Allah kan besar kali. Ya, padahal orang bisa ikhtiar, punya kemampuan dan lain sebagainya. Gimana kalau di kuburan? Allah berfirman, wahai Musa, pandanglah rahmatku kepada hamba-hambaku yang dhaif. Ya, maka ketika ya di dalam kubur, ya ngantar orang wafat dan lain sebagainya, sering-sering mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit ini. Ya. Itu tadi kita sampaikan tentang apa? Dhaghtatul qabr, himpitan kubur. Wa yuqalu dikatakan, inna aktsar adzabil qabri min thalathati asya'. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur dari 3 hal. Kebanyakan azab kubur dari 3 hal. 1, ghibah, 2, namimah, 3, qillatut tahaffud minal baul. Enggak perhatian sama kencing. 3 sebab utama, penyebab utama azab kubur. 1, ghibah. 2, namimah, adu domba. Masa ini Pak, masa banyak adu domba ini Pak. Ya, masa fitnah, masa adu domba, hati-hati. Qillatut tahaffud minal baul, kurang perhatian sama urusan kencing. Ya, mohon maaf, khususnya yang kencing pakai celana, mohon maaf ya. Bukannya nggak boleh, tapi hati-hati cipratan. Ya, bisa jadi juga tetesan dan lain sebagainya. Nah, kalau umpamanya kain kena najis, ya terus dipakai sholat, cemana sholatnya Pak? Sak khusuk-khusuknya kalau sholat, celanamu najis, cemana pula? Ya kan? Ekstra hati-hati, jangan main-main. Kita di dalam urusan toharo Pak, di tengah-tengah antara berlebih-lebihan atau antara teledor. Teledor nggak bagus, berlebih-lebihan juga nggak bagus, akhirnya was-was. Teledor ya kayak tadi, kencing asal-asalan, nggak perhatian akan ciprat-cipratan, ya kan? Nah, itu teledor itu Pak. Atau terlalu berlebihan, menjaga kali sampai was-was. Ya, kencing aja semua satu kamar mandi disiram semuanya, ya ngabisin air, ya kan? Itu was-was namanya Pak. Ya, kencing aja bisa untuk satu gayung. Ini sampai 10 gayung sampai semuanya. Itu was-was itu Pak. Kita tengah-tengah. Kita di tengah antara was-was dengan teledor tadi ya. Teledor jangan, dan itu menjadi salah satu sebab
Apa tadi? Salah satu sebab azab kubur, kebanyakan azab kubur. Disebutkan dalam hadis ini masyhur dan sahih bahwa Nabi ngelewatin dua kuburan. Nabi bersabda, 2 orang ini diazab. Dan diazabnya wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidak diazab di dalam dosa besar dalam pandangan mereka. Dalam pandangan mereka bukan dosa besar, urusan kencing, urusan tetes, urusan apa gitu. Ya semisal contoh Pak, penggunaan WC umum. Ya. Umpamanya Anda memakai kloset duduk di tempat umum. Nah, itu kan mengkhawatirkan kan ada pastinya kan basahan-basahan dari orang sebelum kita. Basahan dari orang sebelum kita. Maka jangan kemudian dianggap anggap suci. Yang penting dah bisa disiram dengan air, dengan apa semuanya ada. Padahal ada basahan dari orang sebelum kita. Ya kan, hati-hati. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk dalam toharoh, jangan remehkan dan jangan terlalu was-was. Was-was nggak bagus, menjadikan kita berlebih-lebihan dalam urusan agama. Berlebih-lebihan nggak bagus. Ya setahu selama kita nggak tahu itu nggak najis, ya nggak dianggap najis. Tapi juga jangan ngentengkan, jangan anggap remeh. Kemudian Nabi mengambil 2 pelepah kurma, diletakkan salah satunya di kuburan tersebut. Nabi bersabda, kedua, dan aku berharap selama ini basah Allah meringankan azabnya. Sabda Nabi, mudah-mudahan selama ini masih basah Allah meringankan azabnya. Di sini ada beberapa hadis ini. Teks ini kita ambil beberapa hikmah. Di antaranya 1, pastinya harapan Nabi bukan harapan sia-sia. Pastinya harapan Nabi bukan harapan sia-sia. 2, kenapa kok Nabi mengharapkan diringankan? Karena segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Maka pelepah kurma ketika basah bertasbih kepada Allah. Nabi berharap tasbihnya ini bermanfaat untuk si mayit. 3, kalaulah Nabi berharap tasbihnya pelepah kurma, Nabi berharap tasbihnya pelepah kurma, terus tasbihnya orang kampung masa nggak manfaat? Tasbihnya orang kampung tahlilan kumpul masa nggak manfaat? Ya enggak aja, ya kan? Nah, pastinya lebih bermanfaat. Ya. 4, gimana Nabi berharap seminimal mungkin di dalam hal yang berurusan dengan alam barzakh. Tadi kita sampaikan husnudzon sama Allah dan hamba-hambanya Allah. Sampai pelepah kurma saja Nabi harapkan. Nabi harap. 5, Nabi berpikir akan panjangnya masa manfaat. Pelepah kurma ini kan yang masih basah, nggak mungkin pula kemudian 1 hari kering, kan nggak mungkin. Kan mestinya dia kan berhari-hari, berminggu-minggu, bisa jadi mungkin 1 bulan. Ya mungkin kalau di Medina sana karena kering, mungkinlah setengah bulan, 1 bulan. Kalau diletakkan di Indonesia malah bisa jadi tumbuh, Pak. Bisa jadi tumbuh. Maka alasan itu sebetulnya nggak perlu kemudian jabut-jabutin rumput yang ada di kuburan. Harapkan aja itu bermanfaat. Bermanfaat, bertasbih. Ya selama tidak dikhawatirkan sesuatu. Beda kalau dikhawatirkan jadi sarang ular, ya lain lah itu, Pak. Ya kan? Tapi kalau nggak dikhawatirkan apa-apa, ya biasa aja, sudah biarin aja, nggak apa-apa. Dan disitulah juga para ulama juga mengambil dalil untuk memberi raihan,
Raihan itu bunga-bunga. Kalau ditanya Nabi apakah ngasih bunga-bunga, di Medina nggak ada bunga, Pak. Di Medina nggak ada bunga. Tapi bunga ini adalah sesuatu yang basah, sesuatu yang bertasbih, ya, wangi. Pewangian juga disukain oleh malaikat. Itu diantara hikmah-hikmah tentang masalah tadi naruh bunga, naruh pohon dan lain sebagainya di kuburan. Mudah-mudahan insyaallah umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, dan ketika waktu sudah tiba mudah-mudahan husnul khatimah dan mudah-mudahan makam kita selalu jadi taman-taman surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta barokah Fatihah dan qul huwallahu ahad 3 kali, qul falaq qul binas untuk ipar saya baru meninggal dunia ini hari. Ya, beliau cucunya Ki Khalil Bangkalan. Ya, bukan ipar tapi sepengambilan. Istrinya beliau, kakaknya istri saya, sepengambilan. Cucunya Ki Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil. Baru wafat ini hari, namanya juga Khalil juga. Namanya Khalil bin Abdul Muhid. Ya, tapi beliau keturunan dari perempuan. Jadi ibunya yang anaknya Syekhona Khalil. Ibunya yang anak Syekhona Khalil. Baru wafat, mudah-mudahan insyaallah diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah makamnya dijadikan oleh Allah taman-taman surga insyaallah, dirahmatin selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal mudah-mudahan insyaallah selalu dalam rizki yang sempurna, dalam keberkahan yang sempurna, dan mudah-mudahan kemuliaan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan selalu ditambah oleh Allah. Ala hadiniya wa kulli niyah salihah jami'ah syamilah bi khairatid dunya wal akhirah khususan ila ruh akhina Khalil bin Abdul Muhid. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yulid darajat fil jannah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.